nanti mana tuh yang mana tuh yang paling kuat tuh di antara komposisi tadi, sehingga nanti itu yang diambil untuk penelitian yang terakhirnya tuh. Jadi nanti harus ditentukan dulu tuh komposisi, misalkan plastik polietilennya sekian persen, bahannya sekian persen, olinya sekian persen, coba satu. Nanti berapa persen, coba lagi. Itu harus ada tuh. Kalau enggak itu nanti kita tidak mungkin jadi kan, tidak mungkin langsung jadi kalau ini memang baru. Kalian sudah menentukan belum tuh persentase komposisinya itu? Oh iya Bu, jadi dikarenakan ini bukan penelitian pertama ya perihal popping block plastik itu, jadi kita melihat atau membuka beberapa referensi sebelumnya atau penelitian sebelumnya, dan ada salah satu peneliti yang meneliti perihal komposisi penuangan antara karet ban dan plastik ini yang paling cocok, paling sesuai digunakan tuh berapa persen dan didapatkan hasilnya tuh untuk plastik 70% dan untuk karet ban dalam 30%. Oli? Nah, Oli kan untuk sebagai perekat. ya untuk olinya sendiri dari penelitian tersebut tidak ada sebenarnya Bu. Kita mengambil dari penelitian yang lain perihal oli sebagai perekat di sini sebagai pendukung. Nah, Untuk karena takarannya karena sendiri kita karena masih tadi sudah mengira-ngira. karena ini karena tadi sudah ada penelitian punya orang tuh yang persentase-persentase itu, tapi hanya dua tuh, plastik sama ban. Berarti kalian gabungan tuh dengan olinya. Nah, harus dicoba tuh sehingga nanti plastik sekian persen, bandam sekian persen dengan oli sekian persen, harusnya itu kalian itu yang nanti yang akan membedakan dari penelitian orang lain. Itu baru berbeda, kan harus ada novelty, ada kebaruannya. Kalau kalian tidak tidak ada yang barunya, tidak ada novelty-nya, penelitiannya tidak ada kebaruannya, karena kalian sudah menggunakan metode punya orang tuh, komposisi punya orang itu. Nanti makanya di sini kebaruannya di mana yang punya kalian. Kan kalau penelitian harus ada novelty-nya, harus ada kebaruannya, nilai Iya Bu. kebaruannya gimana nanti. Jadi mohon izin jawab Bu. Jadi Oh, untuk kebaruan atau inovasi dari produk kita kali ini ada gap atau kebaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu untuk permukaan teratas popping block ini kita menggunakan karet ban dalam atau lelehan karet ban dalam. Jadi ada bagian setengah ke bawah tuh plastik dan ke bagian setengah ke atas tuh menggunakan karet ban dalam. Ini tuh untuk mengatasi dari kecepatan aus ataupun si ring block ini cepat licin bila terkena air hujan atau terendam air. nah itu kan dari plastik, dari karet. Kemungkinan itu popping blocknya licin, kata kata ibu mah, kalau dari plastik dan karet itu, sehingga pada saat terkena air, apa nanti mau jatuh tuh orang-orang yang jalan di atas popping block tersebut. Satu itu, dua kan eh, ringan tuh karet sama plastik tadi. Kalau seandainya terjadi banjir, mau keangkat ya Kak? Ya, untuk rencananya sebenarnya dalam di sini kali ini kita juga sudah sempat memikirkan perihal terendam banjir ini dan terbawa arus. Rencananya kita membuat semacam bolongan atau diameter dari poros atas ke poros bawah menggunakan mata bor, Bu. Jadi Fungsinya, semacam ada 3 bolongan di setiap sudutnya tuh, Bu. fungsinya Jika untuk apa? bentuknya heksagonal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk supaya si air masuk ke dalam bolongan tersebut dan tidak mudah mengambang dan terbawa arus. Hmm, airnya gede mah anggurnya valid. Airnya air gede mah banjirnya besar. Keangkat jangankan apa yang dari plastik, yang dari kayu aja masuk ke rumah, di rumah teman ibu, tiga ruling lemari oge. Ya baguslah kenal kita berinovasi, nggak apa-apa, disemangati saja. Ya, terima kasih Ibu Nuneng. Ya.
Ya, alhamdulillah Bu Rafika sudah bergabung ya. Selamat bergabung Bu Rafika. Ya, selanjutnya kepada Pak Iwan Satrio. Open dulu Pak Iwan ini. Pak Iwan, dipersilakan Pak. Ya, bentar. Bentar. Ya, tadi udah disampaikan mengenai, bentar menjauh dulu. Lagi bikin bangunan, bentar. Tadi udah disampaikan mengenai apa namanya paving block itu sebenarnya paving block itu sudah umum ya, bukan sudah umum, sudah pernah diuji cobakan ya Restu ya. Ada beberapa yang melaksanakan uji coba ya kalau nggak salah ya. Mengenai hal itu eh halo? Iya Pak, betul Iya Pak. Pak Iwan. Sudah sampai ke tahap mulai komersialisasi bahkan kalau nggak salah. Nah itu harus kalau mau merancang produk yang saya tadi sampaikan, lihat dulu identifikasi mengenai kebutuhan ya. Ya jelas kebutuhan untuk paving block tuh yang seperti apa sih? Oh kebutuhan paving block tuh yang eh, tahan lama, kemudian tidak mudah pecah misalkan. Kemudian dia bisa apa sih namanya, diberikan beban, menahan beban lebih kuat daripada yang paving block yang ada misal. Kemudian apa namanya, di sini kan juga ada aspek lingkungan ya. Aspek lingkungannya kan sekalian pengelolaan sampah dan limbah ya kalau nggak salah ya. Kan sekaligus ini. Yaitu apa namanya, dilihat lagi yang sudah produksi yang seperti apa sampai mana, apakah sudah sampai ke penelitian alfa beta atau sudah ke komersialisasi bahkan. Nah itu harus di ini, cuman memang eh, harus ada pembeda ya antara kita dengan paving block yang sudah ada. Sebab kalau kita belum sama saja dengan yang sudah ada dan hanya bermain di bahan ya, itu menurut saya kok kurang kurang mengarah kepada desain industri ya. Kalau desain industri teh lebih banyak bagaimana kita merancang. Apa? Mana itunya? Iya ya. Nah, itu. Tempatnya aja tempatnya. Minta tempatnya. Maaf. Panggil anak gua. Nah, ini apa namanya? Nah, tadi itu sekalian. Nah, apa namanya? Itu harus ini. Kalau yang mau bicara desain yang mengarah kepada teknik industri harus ke apa namanya ya? Sebaiknya kok ke arah desain, mungkin desain mesinnya atau desain alur produksinya yang membedakan ya misalkan ya. Apa namanya, untuk menjawab kelemahan dari produk yang sudah ada di market, menjawab kelemahan yang sudah kompetitor yang sudah ada di pasaran misalnya seperti itu, walaupun dengan biaya yang kita miliki, waktu yang kita miliki mungkin nggak bisa. Pak izin ya Pak ya, izin, tidak bisa sepenuhnya kita apa namanya meminta itu semua, tentu nggak bisa ya. Apa namanya, memenuhi itu semua menjadi sesuatu yang sempurna tentu tidak bisa. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau hanya produk, kemudian produknya itu sama persis ya, kita fokus ke produk paving block-nya sama persis dengan paving block yang ada.
kemudian ke alur produksinya dan kurang lebih alur produksinya juga sama. Khawatirnya tidak mencerminkan keilmuan teknik industri yang capstone ya, kekhawatiran saya ya. Gitu. Bisa nangkep saya nggak yang saya maksud atau masih bingung? Kalau masih bingung ngomong aja bingung nggak apa-apa. Paham Pak, paham Pak. Ah, nah, jadi lebih fokusnya ke desain mesin, desain alur produksinya yang membedakan sehingga menjadikan sebuah produk yang kemungkinan berbeda. Tapi tahu bahwa kemungkinan berbeda, tapi berbeda dalam arti kelebihan positif ya, bukan berbeda malah dia lebih getas, lebih lembek, lebih bukan begitu ya. Ini kelebihan dalam arti positif ya. Kelemahan paving block yang ada misalkan apa namanya jenis apa namanya jenis paving blocknya itu lebih paving blocknya itu lebih apa namanya eh tat, tat, tat. Lebih tat. Suara saya masih jelas ya? Saya agak kurang ini. Halo, halo. Masih Pak. Sudah jelas Pak Iwan. Masih, Pak. Masih ya. Nah, apakah lebih apa namanya memiliki keunggulan dibanding paving block yang ada? Ya, itu harus jelas. Kemudian harus ini juga ya, apa namanya apa namanya untuk menutupi kelemahan paving block yang ada yang dari bahan plastik sama dari bahan oli, dari bahan itu. Nah, yang sudah ada penelitian yang sudah ada itu ternyata ada kelemahan misal. Nah, kelemahan tuh macam-macam ya, bisa produknya rantai produksinya terlalu panjang misal, memproduksi satu paving block tuh terlalu lama misal. Ada proses produksi yang membutuhkan mesin yang rumit misalkan, ada beberapa produksi yang rumit. Nah itu kita bisa melakukan untuk kira-kira memungkinkan tidak kita membuat sebuah paving block yang menutupi kelemahan itu gitu. Tapi sekali lagi lihat kelemahan dari paving block limbah yang ada ya, paving block limbah yang ada itu apa kelemahannya yang paling besar. Nah itu ditutupi dengan desain yang mau kita ajukan gitu. Jadi capstone desainnya harapannya kita bisa memberikan sebuah sedikit-sedikit perbaikan ya. Perbaikan itu bisa macam-macam, bisa perbaikan dari produk yang ada itu dari sisi panjangnya rantai produksinya, panjangnya stasiun kerjanya, bisa dari mesinnya yang kita satukan, misalkan proses A dengan proses B disatukan misalkan, atau misalkan ada proses yang membutuhkan waktu terlalu lama, kita bisa modifikasi dengan tambahan modifikasi permesinan kurang lebih seperti apa. Nah itu semua bisa di setting berdasarkan kelemahan produk yang ada ya. Sampai sini ngerti ya? Iya Pak. Atau masih bingung? Mengerti Pak. Nah, itu tadi ya, berangkatnya dari kelemahan produknya yang sudah ada di itu kan pasti ya, teman-teman lihatnya di jurnal ya kalau nggak salah yang di karena saya pernah juga bikin penelitian tentang itu dan itu sangat hebat ya itu kalau itu benar-benar jadi itu benar-benar. Cuman memang kelemahannya adalah itu kelebihannya semua jenis plastik bisa digunakan. Cuman harus plastik sama harus tanah ya kalau nggak salah, sama batu-batu kalau nggak salah itu. Itu memang apa namanya sama bekas oli ya dulu ya, bekas oli, bekas minyak gorengnya bisa, bekas bahan bakar bisa itu. Itu dulu apa namanya memang ada beberapa kelemahan untuk konsistensi ya, orang ngumpulin plastik sekian banyak gitu padahal plastik bisa dijual misal, atau kita
Mbak, belinya di bandarnya misalkan, jadi bandarnya tuh nggak bingung ngebuang kemana, misalnya seperti itu. Nah itu ada modifikasi rantai pasoknya, modifikasi proses kerjanya, modifikasi simplifikasi, penyederhanaan stasiun kerja. Nah itu yang mengarah kepada teknik industri itu sebenarnya bisa. Cuman kalau yang ke paving blocknya, khawatirnya ya itu sudah banyak yang buat, sudah banyak yang bikin. Bahkan saya sendiri juga pernah membuat gitu. Gitu. Ya, Pak. Ya udah gitu aja. Makasih terlalu panjang. Ya, nuhun ya. Terima kasih Pak Iwan. Makasih banyak. Iya, Bu Rafika, bisa dengar suara saya? Ya, Halo, Bu. Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. maaf baru gabung. Lagi kurang enak badan pas di rumah ini. Waduh, kasihan nih lagi sakit. Maafin nih. Mau memberi komentar Bu Rafika? Di sini. Eh, Bu Rahmi, saya tadi terlewat yang ini deh. Kalau misalkan nanya lagi tentang kenapa dipilih alternatif ini, udah pernah ditanya belum ya? Udah ada ditanyakan belum ya sama Bu Noneng atau Bu Rahmi, Pak Iwan? Belum sih, belum ada. Oh, belum ya? Belum. Ya, jadi kan capstone design ini harapannya kan kalian bisa menyelesaikan masalah ya. Menyelesaikan masalah dengan beberapa alternatif solusi. Nah, kalau dari kasus ini, kira-kira permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya yaitu sampah, Bu, yang kian menumpuk, apalagi di TPA Sarimukti, kabarkan akan segera tutup pada tahun 2025 nanti. Jadi kita mencoba untuk mendaur ulang sampah plastik khususnya dan penambahan sampah atau limbah karet ban dalam menjadi barang yang memiliki nilai guna yang bermanfaat. Kenapa pengolahannya plastik aja? Apakah plastik yang paling banyak? Ya, kami memilih plastik dikarenakan satu bahan yang bisa menggantikan peran semen di sini, khususnya pada batako, produksi batako ini gitu, Bu. Dan plastik ini mudah untuk diproduksi dan mudah juga untuk dicetak. Kalau misalkan nanti ditanya kira-kira berapa sih persen produksi sampah plastik sama organik anorganik berarti ya. Anorganik pun kan dibagi lagi, ada yang kaca, ada yang plastik, ada yang kertas misal. Nah, itu kalian bisa dapat gak datanya? Itu harus sampai ke sana besarannya. Jadi banyak Bu sampah plastik, banyaknya berapa persen dari sampah yang dihasilkan di sana. Nanti PR-nya itu aja. Jadi apa ya? By data ya, by data. Kalau menurut kalian besar, belum tentu kan menurut yang lain juga besar. Kemarin ya yang di pemodelan sistem ya itu diterapkan di capstone design. Baik, Ibu. Selain ini kan tadi sampah plastik utamanya. Utamanya sampah plastik ya. Terus kalian jadikan paving block. Selain paving block, apa solusi lainnya? Ya, Bu. Untuk solusi alternatif kedua, kita memilih genteng plastik dengan lapisan luarnya itu menggunakan karet ban dalam lagi. Jadi untuk inovasi bahan konstruksi yang ringan dan juga tahan terhadap retak dan bocor, Bu. Terus akhirnya kenapa yang dipilih mau diproduksinya yang paving block? Ya, karena kita ide awal atau gagasan awal kita berempat itu adalah paving block, Bu. Inovasi paving block dari yang sudah ada, kemudian dimodifikasi oleh kita melihat dari kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya, akhirnya kita memilih alternatif pertamanya itu yaitu paving block plastik, Bu. Nah, untuk memilih alternatifnya coba pakai yang analisa keputusan. Dibobot, diberi bobot. Akhirnya kenapa sih dipilihnya yang paving block daripada yang satu lagi? Misalkan entah keterbatasan bahannya, yang satu lebih susah ya. Nanti kalian poin-poin, bukan poin, apa, diberi bobot. Sehingga nanti yang dipilih adalah alternatif yang pertama. Jadi ada berapa alternatif?
Ya, jadi ada 2 alternatif. Ada 2 ya. Oke lah, kebaharuannya apa? Udah ditanya sama Bu Noning ya? Sudah, Bu. Udah. Jadi apa kebaharuannya? Ya, jadi kebaruannya untuk produk paving block kita ini menggunakan campuran eh, menggunakan 2 komponen utama, yaitu plastik dan juga karet ban dalam. Untuk plastik ada pada bagian bawah, dan untuk pada karet ban dalam ini berada pada bagian atas, yaitu eh, melihat dari penelitian sebelumnya yang dimana jika paving block ini semuanya murni dari plastik dan ataupun ada beberapa campuran kerikil, tetap saja gampang aus dan akan licin jika selalu tergenang dengan air. Begitu, Bu. Jadi kita berinovasi untuk membuat lapisan atasnya ini kita tempel karet ban dalam atau dicetak lagi menggunakan lelehan karet ban dalam atasnya tuh, Bu. Oke, kalau kayak gitu apakah si ban dalamnya sebagai bahan tambahan aja? Kalau dilihat perbandingannya itu sebagai bahan utama juga, Bu, antara plastik Bahan dan si utama. bahan karet dalam ini. Jadi si bahan karet di atas dan plastik di bawah. Ya, kalau misalkan masalah utamanya tadi sampah ya, misal di sana juga banyak limbah ban dalam gitu. Kalian kan bisa combine ya, bisa mengcombine 2 bahan limbah tersebut. Tapi apakah si ban dalamnya ini kalian perolehnya dari limbah atau kalian malah sengaja beli? Gimana tuh cara mendapatkan bahannya? Izin menjawab, Bu. Mungkin kita mendapatkan karet ban dalam itu dari beberapa TPS atau juga dari bengkel-bengkel yang memang karet ban dalam juga sudah tidak terpakai, Bu. Oh, ada juga limbah dari TPS ya. Iya, Ibu. Nah, itu harus dipresentasekan ya, berapa sih produksi limbahnya. Itu aja sih dari saya, Bu Rahmi. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Rafika. Ya, nah kelompoknya Restu, Rafif, dan sebagainya. Tadi kata kunci dari para penguji adalah kebaruan atau gap ya, sesuatu yang baru. Karena apa? Karena harapan kita ini bisa dihakikan. Apabila tidak ada kebaruan, itu akan susah dihakikan gitu. Saya tuh bingung, awalnya kenapa teman-teman ini awalnya ke saya tuh diskusi mau bikin alat lain, tapi tiba-tiba jadinya popping block ini. Nggak ada ceritanya ini, nggak ada ceritanya, nggak ada diskusi sama pembimbing sama sekali ini, gitu kan. Tiba-tiba keluar aja lah proposal popping block gitu kan. Nah, makanya saya juga kaget ya, kenapa jadi ini. Kemarin itu dia kalau salah mau bikin sensor, apa, kolam ikan ya kalau nggak salah kemarin itu. Kenapa kendalanya di mana? Nah, kalau saya lihat di sini itu, kalau lihat jurnal ya, kita patokannya ke lihat yang sudah ada, karena sekarang tuh serba teknologi ya. Jadi sebenarnya kita mau cari apa aja asal kita searching itu muncul. Lebih memudahkan kita dibandingin kita harus cari-cari ke perpustakaan, ke buku, kemana gitu kan. Waktu sekarang effortnya lebih. Nah, sekarang udah lebih mudah nih, simple banget teman-teman untuk mengeceknya. Nah, kayak kita tadi lihat, kita bahas tentang genteng dari limbah plastik itu udah banyak ya, sudah banyak eh, dibahas atau sudah tidak ada sudah banyak yang digunakan ya, dari daur ulang, dari sampah dan sebagainya itu sudah banyak. Nah, kalau kemudian kalau dari paving block nih, pemanfaatan limbah plastik untuk pembuatan paving block. Ini juga sudah ada jurnalnya, sudah terbit tuh dari ResearchGate, sudah banyak jurnalnya, kemudian potensi, sudah ada tutorial pembuatannya, paving block dari di YouTube tuh sudah banyak, kemudian pemanfaatan limbah plastik untuk pembuatan paving block sudah masuk juga tuh di jurnal Unpad gitu kan. Nah, jadi sudah banyak sekali judul terkait dengan paving block gitu. Nah, jadi makanya tadi tanya Pak, gapnya tuh apa? Pembedanya tuh apa? Kalau pembedanya menggunakan bahan plastik dan bahan karet itu sudah tidak terbaru lagi, bukan sesuatu yang baru lagi gitu. Artinya teman-teman nanti kalau buat ini pun tidak bisa dihakikan, sama aja bohong gitu ya. Ibaratnya teman-teman tetap aja harus mengambil jurnal internasional nanti di akhirnya. Kecuali teman-teman tadi yang masukan dari Pak Iwan, apakah teman-teman merancang prosesnya yang baru, entah itu takaran apanya ya, kelebihannya apa dibandingkan dengan misalkan mau tetap ini, kelebihannya apa dengan bahan plastik, dengan popping block plastik dan sampah yang sudah ada selama ini, bedanya apa pembedanya? Jadi harus sesuatu yang baru intinya. Nah, karena
Jadi sebenarnya dalam capstone design ada 2 pilihan, teman-teman bisa memilih membuat produk atau teman-teman mendesain ya, mendesain. Tapi mendesain itu hanya sebatas desain produk yang baru, yang berdasarkan hasil pengamatan teman-teman, analisis teman-teman, penelitian teman-teman, sehingga dikeluarkan desain yang baru gitu. Itu tidak apa-apa, tidak jadi produk, tapi nanti si itu tuh dihakikan, desainnya itu dihakikan. Nah, dihakikan ketika tugas akhir teman-teman harus mengambil mau nggak mau jurnal internasional berarti di situ. Karena tidak ada produk kan. Nah, jadi biayanya jatuhnya ke jurnal internasional. Tapi kalau teman-teman jadi produknya itu sesuatu yang baru yang bisa dihakikan, itu teman-teman nanti di tugas akhir bisa dihakikan si produk tersebut begitu. Nah, itu. Jadi untuk kelompok ini secara kesimpulan dari semua tanggapan penguji itu teman-teman harus menjadi kebaruan yang baru intinya gitu. Jadi untuk proposal yang sekarang harus direvisi teman-teman ya, harus direvisi, diperbaiki untuk jadi kalau teman-teman yang menurut penguji udah bagus, tinggal minor dikit-dikit itu bisa dilanjutkan membuat produknya. Tapi untuk yang kira-kira secara esensinya saja masih dipertanyakan kebaruan, gap dan sebagainya, teman-teman boleh direvisi ya. Revisinya mau diperbaiki dengan papping block dengan model yang lain atau dengan bahan yang lain yang belum ada misalkan, atau teman-teman ke peralatan yang lain, yang sejenis yang lain, yang kira-kira teman-teman cari kebaruan atau ide yang baru begitu yang belum ada, supaya nanti ini intinya harus ada kebaharuan, ada inovasi ya, dan yang sesuai dengan ranah teman-teman gitu. Ranah teman-teman itu kan di teknik industri gitu. Jadi jangan ke arah yang berhubungan dengan yang bukan bidang teman-teman gitu, secara bahasanya begitu. Gitu. Karena supaya teman-teman menguasai juga pembahasannya, dalamnya, komposisinya, cara penguji kekuatannya dan sebagainya begitu. Kurang lebih So, begitu. kalau ini Bu Rahmi, kalau popping block dari botol-botol bekas udah ada belum? Botol-botol bekasnya botol plastik kan, larinya kan sampah plastik. Bukan plastik, botol yang beling. Kan itu mah lebih berat. Jadi kalau ada air bahge kan namblek tuh. Kalau ada air banjirnya namblek karena berat gelas mah. Beda dengan plastik gitu. Nah, dicoba tuh apakah sudah ada atau belum. Makanya nanti tugas kelompoknya Restu, Rafif dan teman-teman nih yang mencari ide apakah mau tetap popping block dengan bahan yang lain, tapi tentu teman-teman harus tahu bagaimana cara menguji kekuatannya, bagaimana dan lain-lain. Atau tadi patokannya sama masukan dari Bu Rafika. Bu Rafika di sana kalau patokan masalah sampah itu kan tidak harus selalu menjadi popping block kan, bisa menjadi produk yang lain gitu. Tidak larinya ke popping block saja, tapi ke produk yang lain yang mungkin teman-teman bisa lebih kreatif, lebih inovatif untuk mengelola sampah di sana gitu. Makanya kenapa kita wajib mengeluarkan minimal 2 ide gitu dari suatu permasalahan, tujuannya untuk mencari alternatif terbaik gitu. Ya. Dicukupkan Coba aja Restu lihat sudah ada ini belum yang bikin popping block dari botol gelas, bukan botol kaca, bukan dari, kan ada yang botol-botol kayak teh botol gitu ya, itu kan gelas kaca apa sih, beling Baik, bukan. Nah, itu coba dicari udah ada belum yang bikin itu gitu. Kalau misalkan belum ada, itu bisa tuh jadi sesuatu yang baru kan gitu. kalau saya Baik. lihat barusan ini searching sih sudah ada Bu Nuneng. Udah ada. Kalau barusan searching di YouTube di internet sih udah ada nih. Atau Jadi tidak apa-apa yang dari plastik tadi, tapi mungkin metodenya beda, jangan sama dengan yang itu. atau enggak produknya dibuat yang lain, jangan popping block, tapi membuat bahan yang lain, alat yang lain yang lebih inovasi, lebih kreatif, lebih inovatif misalkan. Gitu. Misalkan tuh PR ya. Mudah-mudahan yang revisi hari ini minggu depan sudah bisa masuk secepatnya ya. Dan nanti kita seminarkan lagi karena mau nggak mau, karena ini kan capstone design bukan sesuatu yang bukan mata kuliah biasa. Jadi tentunya harus dipikir secara matang gitu. Karena nanti outputnya ini kan harus haki itu kan, dan nanti akan dipamerkan gitu kan. Jadi memang butuh masukan-masukan dari seluruh dosen. Makanya kenapa di sini juga hadir Pak Iwan, Bu Rafika, Bu Nuneng, saya gitu untuk memberikan masukan dari inovasi-inovasi yang teman-teman buat. Jadi supaya bisa berguna juga buat semuanya gitu. Ya, dicukupkan sekian. baik, Terima Ibu. kasih. Silakan Restu untuk ditutup. Ya. Eh,
Terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah menyempatkan hadir pada Zoom hari ini dan memperhatikan hasil presentasi seminar proposal Capstone Design kelompok 3. Mohon maaf jika dilihat dari tadi kurang dari persiapan, kurang dari segi apapun, kami mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita lanjut masuk kelompok 3 ya. Silakan untuk ke kelompoknya Siti. Siti, silakan untuk dicoba share screen. Ya, sudah muncul tampilannya. Silakan dimulai kelompoknya Siti. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rahmi Rismayani dari SPMT selaku pembimbing kami dari kelompok 3, Ibu Rapika Ratik Sri Murni STP MSI, Ibu Insinyur Nuneng Nurhayani MMPD, Bapak Iwan Satrio Nugroho MMMC selaku penguji. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semuanya selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada seminar proposal Capstone Design pada kali ini. Kami dari kelompok 3 mengambil judul Automatic Erasing Glassboard sebagai media pembelajaran yang menarik. Adapun anggota kelompok dari kami itu berempat. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Julaiha, kemudian ada Melani Pusparita Pratama, ada Mirna Nopia Misdan, dan Chelsea Dwi Anjani. Untuk yang akan kami sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang kenapa kami mengambil alternatif ini, kemudian ada rumusan masalahnya, tujuan, batasan masalah, pembahasan, spesifikasi, luaran, serta kesimpulan. Untuk yang pertama yang akan menyampaikan latar belakang, yang akan disampaikan oleh Chelsea Dwi Anjani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, saya lanjutkan. Untuk pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan metode dan media pembelajaran yang inovatif sangat diperlukan untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menarik. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia pendidikan kini semakin banyak dipengaruhi oleh berbagai inovasi, termasuk dalam hal media pembelajaran. Salah satu contoh inovasi yang menarik adalah penggunaan papan tulis kaca otomatis atau Automatic Erasing Glassboard. Media pembelajaran ini memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan proses pengajaran serta menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan dinamis. Papan tulis kaca otomatis ini tidak hanya berguna untuk menulis, tetapi juga dapat menghapus tulisan secara otomatis dengan sekali tekan, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam proses belajar mengajar. Keunggulan utama dari Automatic Erasing Glassboard terletak pada kemampuannya yang memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi, mengurangi penggunaan media pembelajaran tradisional seperti papan tulis kapur
yang terkadang menimbulkan debu dan kesulitan dalam penghapusan tulisan. Oleh karena itu, melalui proposal ini kami ingin mengajukan automatic erasing glassboard sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang lebih menarik, inovatif, dan efektif. Penerapan alat ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih modern dan menyenangkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kerja automatic erasing glassboard dalam mendukung proses pembelajaran yang menarik? 2. Apa saja komponen dan fitur utama yang harus dimiliki oleh automatic erasing glassboard agar dapat berfungsi dengan optimal sebagai media pembelajaran? 3. Apa saja kelebihan dan efisiensi alat automatic erasing glassboard dalam menghapus tulisan secara otomatis dibandingkan dengan media pembelajaran tradisional, seperti papan tulis kapur atau whiteboard konvensional. Selanjutnya, ada tujuan. 1. Untuk mengetahui cara kerja automatic erasing glassboard dalam mendukung proses pembelajaran yang menarik. 2. Untuk mengetahui apa saja komponen dan fitur utama yang harus dimiliki oleh automatic erasing glassboard agar dapat berfungsi dengan optimal sebagai media pembelajaran. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan efisiensi alat automatic erasing glassboard dalam menghapus tulisan secara otomatis dibandingkan dengan media pembelajaran tradisional seperti papan tulis kapur atau whiteboard konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melanie. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, fokus pada desain dan fitur alat. Aspek yang akan dibahas meliputi prinsip kerja, komponen, serta teknologi yang digunakan untuk otomatisasi penghapusan tulisan papan tulis kaca tersebut. Yang kedua, penggunaan di lingkungan pendidikan formal. Pembahasan dalam proposal ini terbatas pada penggunaan automatic erasing glassboard dalam konteks pendidikan formal. Yang ketiga, fokus pemanfaat untuk media pembelajaran interaktif. Fokus pembahasan alat ini adalah untuk meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Yang keempat, aspek fungsionalitas dan praktikalitas. Pembahasan yang akan terbatas pada bagaimana automatic erasing glassboard berfungsi dalam konteks penggunaan sehari-hari oleh guru dan siswa di dalam kelas. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan chip mikrokomputer yang secara fisik berubah sebuah IC integrated circuit mikroLED biasanya digunakan dalam sistem yang kecil, murah, dan tidak membutuhkan perhitungan yang sangat kompleks seperti dalam aplikasi di PC. Yang kedua, motor stepper dan driver. Motor stepper adalah salah satu jenis motor DC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa yang digital. Driver motor stepper ini nantinya dapat menentukan kecepatan dari sebuah motor stepper. Yang ketiga ada push button. Push button switch, sklar tombol tekan. Saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan on-lock, tidak mengunci. Yang keempat, ada whiteboard. Whiteboard yang digunakan yaitu papan melamin atau plywood yang dilapisi dengan bahan melamin sehingga permukaannya licin dan mengkilap. Papan ini biasanya digunakan untuk keperluan dekorasi, yakni memperindah tampilan suatu ruangan. Yang kelima, ball bearing. Dalam ilmu mekanika, ball bearing yaitu sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk mengatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing atau leher adalah komponen sebagai bantalan untuk membantu mengurangi gesekan peralatan berputar pada porosnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mirna. Baik, terima kasih kepada Saudari Melanie. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi rancangan menentukan detail.
Nah, untuk yang pertama itu dimensi dan material. Untuk ukuran erasing glass board-nya yaitu ukuran 120 cm lebarnya kali 90 cm tingginya. Dengan kaca temper berwarna putih atau transparan, bingkai terbuat dari aluminium detach atau plastik keras yang kuat. Yang selanjutnya itu teknologi penghapus otomatis, sistem motorized otomatis dengan sensor sentuh atau tombol untuk menghapus tulisan secara otomatis, membersihkan menggunakan kain microfiber yang bergerak secara otomatis melalui roller atau sabuk mekanis. Yang selanjutnya itu pengoperasian dan kontrol. Dilengkapi dengan panel kontrol sentuh atau remote control untuk mengaktifkan dan mengatur penghapus otomatis. Tersedia mode penulisan dan penghapus otomatis. Yang selanjutnya yaitu luaran. Yang pertama, produk fisiknya. Untuk produk fisiknya, automatic erasing glass board. Luaran utama dari perancangan ini adalah automatic erasing glass board itu sendiri. Papan tulis kaca ini dilengkapi dengan teknologi otomatis yang dapat menghapus tulisan secara lebih cepat dan efisien, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil ciptaan atau inovasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal internasional, jurnal nasional, mohon maaf, adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam lingkungan nasional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada Bapak dan Ibu dosen. Kami persilahkan. Ya, untuk pertama kepada Ibu Noneng dulu ya. Kepada Ibu Noneng saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, Ibu teh mau tanya. Ini teh bor yang terbuat dari gelas gitu ya, dari kaca. Halo? Siti, kemana ini? Dari kaca, Ibu. Dari kaca. Nah, mana ada tampilannya tidak contohnya? Oh, ini. Kurang lebih seperti ini kaca ini. Nanti ini ditulisi pakai spidol atau pakai apa? iya, pakai spidol. Pakai spidol. Terus ini kayak ada remote, ini buat apa? Itu tombol, Bu. Bukan remote. Tombol otomatisnya Ibu buat penghapus otomatisnya. Tapi nempel di sini di boardnya. Iya. Iya, Bu. Nempel di boardnya. Jadi nanti dia kalau mau menghapus jalan sendiri gitu. Iya, tinggal di Kan, nah di sini kan spesifikasi rancangan menentukan detail cana nih. Dimensi material ukuran 120-90 dengan kaca temper berwarna putih transparan. Bingkai terbuat dari aluminium nodais atau plastik keras yang kuat. Teknologi penghapusan otomatis. Sistem motorized otomatis dengan sensor sentuh atau tombol. Jadi ini bisa yang disentuh apa mananya ininya, tinggal disentuh nanti jalan sendiri gitu, sentuh jalan sendiri, atau sentuh nulis sendiri. Enggak nulis sendiri kan? enggak. Dikira teh ini ada proyektornya gitu, apa namanya, ternyata ini mah jadi ini mah nulis sendiri itunya aja, apa spidolnya ya. Nanti nih tombol untuk menghapus tulisan secara otomatis menggunakan kain. Pembersihnya di mana nih menggunakan kain? Di belakang, Bu. Jadi nanti disimpannya tuh di belakang. Kan kalau kebanyakan tuh misalkan
di depan gitu Ibu. Kalau misalkan di depan mah kan kayak yang manual buat digeser kayak gitu. Nah kan kalau ini mah jadi disimpannya tuh di belakang, jadi nggak menghalangi bagian Oh, depannya gitu. jadi nanti di yang menggesernya yang ini yang tombol itu. Iya betul. Ah, jadi sensornya disimpan di tombol itu. Iya, Bu. Nah, sensornya ya. Kemudian lain yang bergerak secara otomatis melalui roller dan sabuk mekanis pengoperasian kontrol. Nah, jadi di sini Siti merancang apanya? Tadi teh merancang ukurannya atau merancang apanya? Kita tuh merancang dari Ukuran. bor Ibu. Kan kalau penghapus otomatis baru dari bor biasa yang papan tulis biasa. Nah, kita berinovasi dari dari papan tulis kaca ada yang pakai penghapus otomatisnya gitu, Bu. Kayak diperbarui lagi sama kita pakai kaca otomatis, kacanya. Jadi material. Tapi bor kaca itu udah banyak. Itu udah banyak. Cuma kalian yang barunya yang mananya? Yang penghapusnya. Iya, pakai penghapus otomatis. Terus kalau yang penghapus otomatis yang lain itu digeser, Bu. Kayak bukan otomatis, cuma digeser aja. Jadi pakai tangan gitu kalau yang lain mah. Jadi Oh, itu kayak jalan mainan sendiri. anak gitu Bu yang digeser kayak gitu. Tapi ini mah sekali Kalau ini tekan nanti langsung hapus sendiri. jalan sendiri gitu. Iya. Oh, tapi ada tombol menekan nanti dia jalan sendiri ngehapus terus dari atas ke bawah gitu. Dari Iya. pinggir Bu. Oh, dari Pinggir. pinggir. Berarti ada merancang programnya juga ya? Iya Bu, tapi kalau untuk yang kan untuk programnya tuh kan kita mau kerja sama yang memang udah ahlinya gitu ya Bu. Cuma sekarang teh untuk si programnya tuh belum jadi gitu. Jadi belum bisa ditampilkan di sini. Bukan kalian yang merancang programnya. Ya jadi kan barang-barang gitu sama yang ahlinya. Jadi kita kan dibimbing Konsul. gitu. Ya kan ini berarti kalian ke perancangan produk ya? Iya, betul. Perancangan produk, tapi kalian merancang yang penghapusnya doang gitu. Sama Iya. Hah? Iya. Iya. Jadi yang novelty-nya kebaruannya itu yang penghapusnya tadi ya? Iya, Bu. Emang bor-bor yang lain yang belum ada gitu, belum ada penghapusnya nempel gitu? Ada, Ibu, tapi kayak bor biasa yang papan tulis biasa. Manual ya? Iya. Iya. Terus memang ketika kami cek di Haki juga belum ada. Kalau ini mah otomatis ya? Iya. Oke. Ya, berani, bagus lah. Belum ada katanya. Terima kasih Ibu Noneng. Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya Pak Iwan. Bisa dihakikan Bu, itunya tuh Bu, yang penghapusnya. Iya Bu Noneng. Pak Iwan, mangga Pak Iwan. Kalau ada masukan supaya lebih inovatif, lebih kaya akan ide. Pak Iwan. Pak Iwan lagi lihat ke sini nggak itu ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, Pak, terdengar. Silakan Pak Iwan berikan masukan, tanggapan, pertanyaan Halo? untuk Siti. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Hah? Bisa, kedengaran bisa. Oh iya. Ya yang dibuat, deh. Ada tanda tangan lagi nggak ya? Tangan apa? Oh, enggak ya. Saya aja tanda tangan dengan satu lagi. Aku satu lagi tanda tangan.
Belum. Ya ini apa namanya yang dilihat itu adalah hal yang bagus ya, hal yang kebaruannya sangat tinggi, sangat bagus. Hanya mungkin dilihat lagi, ya tadi kalau capstone design mungkin nggak nyampe ke aspek itu ya, tidak melihat sampai ke aspek ekonomi ya. Apakah harganya dibandingkan dengan papan tulis biasa itu terlalu mahal atau tidak gitu. Mungkin nggak sampai ke situ ya ngelihatnya. Tapi kalau nggak sampai ke situ, diputuskan nggak sampai ke situ, ya apa-apa menurut saya sih silakan dilanjutkan. Kecuali kalau sampai ke aspek ekonomi, Sampai situ sampai ekonomi. berarti harus diperhatikan juga ya. Jangan sampai kita desain yang bagus, tapi aspek-aspek desain seperti daya tahan, kemudian aspek kemampuan untuk di friendly use, kemudian maintainability itu mudah dan murah sorry saya lagi di warehouse jadi harus waspada ditabrak nanti kalau enggak. Lagi apa namanya? Mudah di maintain tidak gitu. Nah, bisa di maintain mudah, terus biaya maintainnya mudah tidak gitu misalnya. Nah aspek-aspek itu saya nggak tahu apakah di capstone design itu masuk apa nggak. Kalau aspek itu masuk juga, tolong sedikit banyak diberi keterangan tentang itu. Jangan sampai alatnya bagus, canggih, tapi apa namanya ternyata biaya perawatan alatnya mahal gitu. Sedikit-sedikit rusak, udah gitu mahal, spare partnya susah dicari, ya gitu-gitu kan. Nggak ini juga gitu. Akhirnya orang balik ke konvensional aja gitu. Atau tidak friendly to use, jadi digunainnya susah. Nggak semua orang bisa menggunakan dengan mudah, misalnya tidak user friendly, nah itu jadi masalah juga ya. Ini maintainability, user friendly, kemudian after sales ya, apa namanya, after sales service, spare partnya gampang atau tidak, teknisinya yang akan memperbaiki gampang atau tidak. Nah itu kemudian daya tahan ya, karena kan itu namanya benda itu kan yang pakai banyak orang, banyak tangan ya. Terus kadang kena air, kadang kena ya. Nah itu ya walaupun indoor ya, kalau indoor kan berarti tidak kena panas ya. Nah lebih tar. Nah mungkin itu harus diperhatikan juga ya hal kayak gitu. Nah terus apa namanya ya tetap ya keunggulan dibandingkan apakah ada produk kompetitor yang sudah membuat yang seperti itu, karena kan kalau yang nggak salah yang papan tulis yang kecil-kecil itu udah ada ya, yang anak-anak bikin kecil itu ya, dihapusnya tinggal digeser-geser itu. Nah itu sudah ada yang diproduksi yang gede belum, kompetitor udah buat belum gitu. Sama ya tetap merancang produk itu harus berdasarkan kebutuhan konsumen, tapi juga berdasarkan update dari teknologi yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pak Andri nggak ada ya Pak ya? Pak Agus, sorry. Pak Agus ada nggak? Pak Agus ya, yang Pak Hendrik, yang ininya Pak Hendrik apa? Supervisor yang ya TM-nya. Ini ganti bukan Pak Agus. Oh. Pak Eka sama Pak Heri sekarang. Oh bukan Pak Hendri sama Pak Agus ya? Pak Heri sama Pak Eko. Oh. Siap-siap. Tapi beliaunya nggak ada ya? Nggak di sini di kantor. Oh tadi kantor nggak ada. Makasih Pak. Ya itu apa namanya itu harus jadi perhatian ya itu ya semua ya. Terus apa lagi ya? Apalagi. Ya yang tadi sampaikan di kelompok 1 ya saya nggak ngulang lagi ya, yang ada bobot, yang ada
itu apa hierarki kebutuhan yang ada perbandingan dengan produk kompetitor, kebutuhan pasar, teknologi yang ditawarkan, nah gitu-gitulah. Terus 8 aspek desain itu kan macam-macam, ada maintainability, ada durability, ada apa nama apa namanya dari aspek desain yang menarik, atau dari aspek friendly to use, user friendly, gitu-gitu tuh semuanya di itu ya, semuanya di sedikit-sedikit dibahas. Jadi ilmu di teknik industri jangan dilupakan ya. Jadi merancang itu harus sesuai dengan urutan-urutan yang nggak harus sesuai sih, tapi setidaknya pakailah ilmu teknik industri yang arahnya ke perancangan produk, perancangan sistem gitu. Menurut saya makasih Bu, Pak. Makasih Bu semua. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya Ibu Rafika. Dipersilakan kepada Ibu Rafika. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas Ibu. Ini yang Siti kayaknya pernah diskusi ya, Siti ya. Betul, Bu. Pertama kali yang saya tanyakan apa coba? Waktu itu Yang kebaharuannya. salah. Apa? Kalau kebaharuan ini memang kebaharuan, tapi ada yang lebih penting dari kebaharuan. Kunci dari capstone design. What is that? Lupa Ibu. Urgensinya ya. Mirip-mirip dengan yang Pak Iwan tadi. Urgensinya kalian Oh ya. mengadakan inovasi ini apa? Kalau misalkan ditimbang dari sisi ekonomi ya, aspek ekonomi, jelas pakai tisu lebih mudah. Atau pakai lap aja tuh udah paling murah lah, paling simple. Tapi dengan menambahkan sensor ini, urgensinya apa gitu. Jadi kalau tadi Pak Iwan harus analisis ergonominya, ekonominya itu memang betul ya, harus sampai ke sana. Kecuali kalian mau mengangkat urgensinya ini, kalau pakai tisu bukan itu bahannya dari pohon juga gitu ya. Ada aspek lingkungannya di situ misalnya, bisa mengurangi limbah kertas kah, atau mengurangi produksi dari penebangan kayu kah, karena tisu kan terbuatnya dari kayu ya, dari pohon. Nah, yang perlu diperjelas di sini adalah urgensinya. Selain dari kebaruan, ini kebaruan udah ada, tapi urgensinya apa? Apakah kita semalas itu untuk menghapus ya? Kalau bisa olahraga tangan kayak di kelas kita hapus otomatis kan? Cuma butuh apa bahannya penghapus otomatis itu? Kalau di sini yang udah ada biasanya dihapusnya pakai apa? Yang udah ada mah pakai kain. Pakai kain bekas aja bisa, kenapa harus ada sensor? Ayo, gimana? Untuk mengatasi kemageran. Malah nambah mager ini ya. Malah nambah mager nih pakai sensor nih. Semua manusia dimanjakan pakai teknologi. Untuk ini Nih. Bu mengefektifkan waktu. Jadi kan kalau misalkan menghapus manual pakai tangan itu kan misalkan butuh waktu berapa detik gitu ya. Tapi dengan menghapus otomatis ini misalkan cuma 3-5 detik kayak gitu. Luas papannya seberapa luas? Seluas lapangan bola kah? Enggak juga, ukurannya di sini 90 kali 120. Ya. Kalau dari waktu dengan 2 tangan aja kita masih mampu gitu ya. Itulah PR-nya. Kalau misalkan yang kemarin masukan saya kan bisa direkam tuh hasil tulis tangannya
misalnya itu kan mungkin teman-teman kesulitan juga teknologi yang digunakannya apa. Nah sekarang kalau masih menggunakan ini, mau tidak mau ini dikaitkannya dengan lingkungan ya, aspek lingkungan. Salah satu contohnya, atau setelah dihitung-hitung lebih murah sensor ini daripada kita pakai yang manual. Udah sampai ke sana belum? Analisisnya sudah sampai ke aspek apa saja? Pertama dari aspek ekonomi, Bu. Kalau untuk dari aspek ekonomi, setelah kita cek, nggak terlalu mahal. Karena kan kalau kita ngelihat, kan ada smartboard ya, Bu, yang memang harganya tuh puluhan juta gitu. Yang dimana di situ memang lebih kompleks lagi gitu. Nah kan kalau smartboard itu kayak ya laptop yang memang jadi board gitu. Sehingga bisa ya kayak bisa buka aplikasi juga di situ. Nah, kalau itu mah kan bisa menyimpan si tulisannya. Nah, kan kalau misalkan kita melihat ke apa namanya itu kemampuan ke sekolah gitu ya, kan di sini sasarannya itu ke sekolah formal gitu. Nah, yang dimana di sekolah formal kalau misalkan menggunakan smartboard itu kan agak lumayan juga ya dengan harga puluhan juta gitu. Mungkin kalau bantuan dari pemerintah pun kan nggak nyampe ke situ gitu. Nah, di sini kami bikin solusi untuk yang lebih ekonomisnya gitu, yang dimana tetap menerapkan teknologinya gitu. Teknologinya apa? Bisa menyimpan juga kah? Nah, kalau untuk menyimpannya belum, Bu, karena kalau misalkan untuk bisa menyimpan itu kan harus ada komponen lain lagi gitu. Kalau untuk ini inputnya bisa pakai apa aja? Input itu buat nulisnya bisa pakai apa aja? Pakai spidol, Bu. Sama-sama spidol, berarti tinggal ini aja papan tulis biasa ditambah sensor ini ya? Iya, Bu. Tapi yang papannya ya dari kaca, bukan yang papan tulis dari triplek yang Iya, kan udah ada papan tulis dari kaca juga. ya. Saya bukan mematahkan semangat kalian ya, cuma nanti kan itu betul sih kalau dari saya urgensinya harus jelas. Kalau urgensinya jelas, ini bisa digunakan. Misalkan tadi dibandingkan yang lain, apakah kalian bisa jual sensornya aja terus ditempel di papan tulis yang kaca? Kan sudah ada ya papan tulis kaca. Atau tetap harus beli sepaket gitu. Terus kalau yang papan tulis yang biasa kan sudah ada juga yang dimensinya, coba kalian lihat deh, saya lupa dimensinya berapa waktu itu. Saya ngajuin juga sih buat lab yang kaca. Coba nanti dilihat yang biasa berapa nih. Terus pengurangan bisa berapa persen lebih hemat dari yang sudah ada? Yang dari smartboard itu, Bu. Kalau tadi sebelumnya kita udah lihat kalau harga smartboard itu juga kan ada yang nyampe hampir 100 juta ya, Bu. Dan ada juga yang bervariasi gitu tergantung mereknya. Tapi ya yang berarti kan 10-an juta, tapi di ini itu setelah kami hitung itu enggak sampai ya sekitar 2-5 juta, Bu, maksimalnya. Tapi nggak bisa apple to apple sih, karena yang sana kan fiturnya juga lebih banyak. Kecuali kalian di sini inputnya bisa selain spidol. Misalnya bisa pakai tangan aja atau pakai kayu tuh sudah bisa kayak yang mainan anak-anak itu kan. Kalian nulis pakai apa tuh? Magnet ya. Pakai magnet kan nggak harus isi ulang spidol, nggak harus ganti spidol. Itu mungkin PR-nya sih, urgensinya sih, Neng. Ini cewek semua ya, kelompok berapa? 3? Ya, Bu. Ya, Bu. Cewek semua. Udah kebayang belum PR-nya?
Iya, ya kebayang Bu. Alasan kenapa sih kalian kekeh pakai ini? Kalau sama-sama inputnya spidol, ya udah tinggal tempel sensornya aja di papan tulis kaca. Kecuali kalau lebih ke sustainable, berarti inputnya bisa aja dari mana aja, dari kayu, dari tangan aja bisa ya pakai tangan, bisa sehingga kan kita tidak perlu ada limbah tinta lagi, limbah dari spidol lagi. Itu kan termasuk B3 tuh. Terus kalau untuk menghapus, ya gitulah, kalian sudah paham ya. Oke, itu aja Bu Rahmi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rafika. Nah, teman-teman, sudah dapat masukan kan dari Bu Rafika, dari Pak Iwan, dan dari Bu Noneng. Nah, yang saya herankan ketika bimbingan itu apa ketika menjadi proposal tidak masuk semuanya, ya. Ingat kemarin kita mau merancang itu masukannya papan tulisnya apa? Bisa dipakai? Bisa dipakai kaca, bisa dipakai whiteboard ya. Oh iya. Ya, nah itu tidak dimasukkan ke dalam desain rancangannya, teman-teman ya. Jadi rancangan awal itu seharusnya teman-teman ini membuat desain kaca di apa sih? Bisa di apa? Bisa dari depan, bisa dari belakang penggunaan whiteboardnya, kan? Nah, jadi ketika menggunakan kaca itu teman-teman bisa menggunakan di balik kaca menggunakan whiteboardnya, kemudian ada lampunya, ya. Itu untuk pengajaran secara online. Jadi teman-teman harus menjalankan penggunaan papan tulis secara online dan penggunaan papan tulis secara offline gitu dengan metode yang online itu metode kaca yang mana di sana itu sudah menggunakan lampu ya, lampunya nanti disesuaikan dengan tinta lampu, kemudian lampunya kemudian itu bisa untuk direkam. Rekam itu artinya teman-teman harus membuat sejenis tongsisnya lah gitu, tongsisnya yang bisa merekam secara online. Itu kan tinggal teman-teman modif dari tongsis handphone yang sudah ada ditaruh di atas ya, dengan panjang dimodifnya itu bisa ditambah seperti itu gitu. Jadi ada pembedaan antara whiteboard whiteboard yang sudah ada dengan whiteboard yang teman-teman rancang. Jadi harus ada inovasinya. Jadi jelas inovasinya tidak hanya sebatas dari bahan saja dari teman-teman, karena bahan kaca sudah banyak, bahan whiteboard juga sudah banyak, papan sudah banyak ya. Nah, teman-teman makanya tadi dosen saya bertanya di mana inovasinya atau kebaruannya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, bisa jadi tambahkan lagi tuh inovasi dari Bu Rafika tadi usul masukan yang baru. Whiteboard tersebut misalkan tidak hanya sebatas ditulis pakai spidol, bisa ditulis pakai tangan alurnya misalkan. Jadi harus jelas. Nah, seperti itu. Tergambar maksudnya? Ya, tergambar. Ya, tergambar ya bagus. Nanti direvisi, diperbaiki lagi proposalnya ya teman-teman ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, silakan teman-teman yang lain apabila ingin bertanya atau memberi masukan kepada kelompoknya Siti. Ya, tidak ada. Ya, nanti dipertimbangkan ya masukan-masukan daripada penguji juga hari ini ya. Ya, silakan tutup Siti. Ibu, terima kasih banyak kepada Ibu pembimbing dan juga semua Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan masukannya. Sangat semakin tergambar gitu, dan ternyata banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan juga diperhitungkan. Segitu saja dari kami. Jangan pernah takut gagal dalam mencoba. Ketika gagal bangkit, gagal lagi, bangkit lagi sampai jatah gagal habis. Sekian dari kelompok 3. Saya Siti Julaiha pamit undur diri serta rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok Siti. Nah, tinggal kelompok terakhir nih ya. Kelompok terakhir. Kelompoknya Saifullah ya. Saifullah, Willis, Fani. Saifullah, Willis, Fani ya. Silakan siapa yang share screen? Ini Bu, ada Fani yang mau share screen. Oke. Sudah muncul. Silakan teman-teman untuk presentasi, waktunya kurang lebih 10 menit ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmi, Ibu Rafika, Ibu Nuning, dan Pak Iwan yang telah menyempatkan waktunya untuk kelompok kami yang akan mempresentasikan seminar proposal capstone design dengan judul yaitu optimalisasi produksi benih kentang dengan menggunakan metode make to stock untuk memenuhi permintaan pasar di PT Kentang Holando Sejahtera. Pertama-tama untuk anggotanya di sini ada saya sendiri, Husnul Faidah, dan ada Saifullah, Wilis Islamiati Jopa, dan Fani Novianti Madril. Untuk selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saifullah. Kepada Saifullah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana latar belakangnya yaitu kentang adalah komoditas pertanian penting di Indonesia dengan menurut Kementerian Pertanian tahun 2022 permintaan kentang meningkat setiap tahun menjadikannya komoditas hortikultura strategis. Di mana PT Kentang Holando Sejahtera berupaya meningkatkan kapasitas produksi benih kentang namun perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas produk benih kentang karena fluktuasi permintaan pasar yang sulit diprediksi, perubahan preferensi konsumen, kondisi iklim, dan kebijakan pemerintah. Kapasitas produksi yang terbatas juga menjadi kendala sehingga diperlukan strategi manajemen produksi dan persediaan yang efektif, di mana metode make to stock dari Hedger dan Render tahun 2014 dapat membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian permintaan dengan produksi benih kentang dalam jumlah besar, menyimpannya dan mendistribusikan saat ada permintaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana yang pertama rumusannya yaitu bagaimana fluktuasi permintaan pasar memengaruhi produksi dan ketersediaan stok benih kentang di PT Kentang Holando Sejahtera. Rumusan yang kedua adalah sejauh mana metode make to stock dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam pengelolaan persediaan di PT Kentang Holando Sejahtera. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi metode make to stock dalam menjaga stabilitas stok dan efisiensi biaya penyimpanan di PT Kentang Holando Sejahtera. Dan yang keempat yaitu strategi apa saja yang dapat diterapkan di PT Kentang Holando Sejahtera untuk meningkatkan daya saing dalam memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Dan di mana ada batasan-batasan masalahnya. Yang pertama yaitu batasan 1, yaitu lingkup analisis produksi pada penelitian ini hanya akan menganalisis proses produksi benih kentang di PT Holando Sejahtera dengan fokus pada penerapan metode make to stock. Proses produksi lainnya yang tidak terkait dengan MTS akan di luar cakupan penelitian itu. Yang kedua yaitu batasan fokus penelitian dibatasi pada varietas benih kentang tertentu yang memiliki fluktuasi permintaan paling signifikan. Varietas lain yang permintaannya relatif stabil atau kurang signifikan dalam konteks penelitian tidak akan dianalisis. Yang ketiga yaitu efisiensi yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada aspek produksi dan pengelolaan persediaan, termasuk pengaruh terhadap waktu pemenuhan atau lead time dan biaya penyimpanan. Efisiensi operasional lainnya yang tidak relevan dengan penerapan metode make to stock tidak akan dijadikan bagian dari analisis.
Yaitu batas selanjutnya itu batasan yang keempat, di mana batasan penelitian ini hanya mencakup analisis dampak penerapan make to stock terhadap peningkatan daya saing PT Kentang Holanda Sejahtera di pasar domestik. Potensi ekspansi ke pasar internasional akan dibahas dalam konteks saran, namun tidak akan dijadikan fokus utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama ada menganalisis sistem produksi saat ini di PT Kentang Holanda Sejahtera. Yang kedua, menerapkan metode make to stock dalam sistem produksi. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan pengelolaan persediaan untuk menekan biaya penyimpanan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 manfaat, yaitu penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam menyempurnakan proses produksi benih kentang melalui penerapan metode MTS, sehingga produksi dapat berjalan lebih efisien dan memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu. Manfaat yang kedua adalah dengan menerapkan metode MTS, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan yang akan membantu dalam menekan biaya penyimpanan dan mengurangi waktu tunggu atau lead time dalam memenuhi permintaan pasar. Dan manfaat yang ketiga adalah hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan strategi yang berguna bagi perusahaan agrikultur lain yang menghadapi tantangan serupa dalam produksi dan manajemen stok. Yang selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas metode make to stock dalam konteks produksi benih kentang di PT Kentang Holanda Sejahtera. Penelitian ini akan membahas proses produksi kentang secara spesifik dengan penekanan pada penerapan metode MTS untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan persediaan. Lingkup analisis akan terbatas pada varietas benih kentang tertentu yang menunjukkan fluktuasi permintaan paling signifikan, sementara varietas lain yang permintaannya relatif stabil tidak akan dianalisis. Adapun posisi penelitian seperti pada tabel berikut. Yang pertama ada peneliti Ahmad Sirzun, Nunung Nurhasanah, dan Tri Anita Utami dengan judul penelitian Rancangan Perencanaan Produksi Jenis Produk Make to Order dengan Pendekatan Simulasi Sistem Dinamik. Metode penelitiannya adalah Make to Order atau MTO. Peneliti yang kedua adalah Nur Rahmawati dan Ayu Aimatus Solihah dengan judul penelitian Pengendalian Persediaan Material untuk Memenuhi Sistem Produksi Make to Order menggunakan Material Requirement Planning dengan metode penelitian MRP. Peneliti yang ketiga adalah John Du dan Jan Smith dengan judul penelitian Inventory Management in Make to Stock Production System dengan menggunakan metode penelitian MTS. Yang keempat, dengan peneliti Michelle Brown dan Emily Davis dengan judul penelitian Optimizing Production Planning in Make to Stock Environments. Metode penelitiannya adalah MRP. Dan terakhir, peneliti Husnul Faidah, Saifullah, Bilis Islamiyati Jopa, dan Fani Nopianti Madril dengan judul penelitian Optimalisasi Produksi Benih Kentang dengan menggunakan MTS untuk memenuhi permintaan pasar di PT Kentang Holanda Sejahtera. Metode penelitiannya adalah MTS. Selanjutnya ada hipotesis.
Hipotesis back to stock pada penyimpanan benih kentang dapat berfokus pada efisiensi dan ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan pasar. Berikut ada 4 poin yang bisa menjadi dasar hipotesis. Yang pertama ada ketersediaan stok. Penyimpanan benih kentang dengan metode MTS akan memastikan ketersediaan benih yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang fluktuatif. Yang kedua, ada efisiensi penyimpanan. Dengan metode ini, benih kentang dapat disimpan dalam kondisi optimal yang memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas benih. Yang ketiga, ada pengurangan kerugian. Penyimpanan yang baik dapat mengurangi kerugian akibat kerusakan atau penurunan kualitas benih selama penyimpanan. Dan yang terakhir, ada respon cepat terhadap permintaan. Metode ini memungkinkan respon cepat terhadap permintaan pasar tanpa harus menunggu proses produksi baru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada manajemen persediaan, di mana ini adalah proses pengelolaan barang yang disimpan untuk memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi. PT Kentang Holando Sejahtera, pengelolaan persediaan benih kentang yang optimal menjadi kunci agar permintaan pasar yang sering berubah dapat terpenuhi dengan lancar. Lalu yang kedua itu ada metode make to stock, di mana metode make to stock atau MTS ini adalah strategi produksi di mana barang diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan, lalu disimpan untuk digunakan di masa depan. Strategi ini membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok karena produk sudah tersedia saat dibutuhkan. Bagi sektor pertanian seperti di PT Kentang Holando Sejahtera, penerapan MTS penting untuk mengatasi perubahan permintaan yang dipengaruhi oleh musim, kondisi, atau cuaca. Lalu yang ketiga, ada efisiensi produksi. Ada efisiensi produksi dan pengelolaan persediaan dapat diukur dengan waktu pemenuhan pesanan, biaya penyimpanan, serta ketersediaan produk. Penerapan MTS mampu mengurangi lead time dan biaya penyimpanan sekaligus meningkatkan ketersediaan produk. Melalui penerapan metode ini, PT Kentang Holando Sejahtera diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya secara signifikan. Yang selanjutnya ada fluktuasi permintaan di sektor pertanian. Salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian adalah fluktuasi permintaan. Ketidakpastian ini sering menyebabkan masalah seperti overstocking atau stock out yang dapat merugikan perusahaan. Dengan MTS, PT Kentang Holando Sejahtera memiliki peluang untuk lebih siap menghadapi perubahan permintaan, menjaga kualitas benih, dan merespon pasar dengan lebih cepat. Yang selanjutnya ada daya saing perusahaan. Bergantung pada efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Perusahaan yang mampu mengelola biaya secara efisien dan meningkatkan kualitas produk akan memiliki keunggulan kompetitif. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan MTS dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi PT Kentang Holando Sejahtera di pasar, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya ada studi terkait. Penerapan metode make to stock ini telah dibahas dalam peneliti sebelumnya. Dan beberapa peneliti itu menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dalam industri makanan yang karakter permintaannya mirip dengan sektor pertanian. Studi ini memberikan dasar yang kuat bagi PT Kentang Holando Sejahtera untuk menerapkan make to stock demi mencapai efisiensi dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya kita beralih ke metodologi perancangan. Yang pertama di sini ada spesifikasi rancangan. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi benih kentang di PT Kentang Holando Sejahtera dengan menggunakan metode make to stock. Beberapa spesifikasi utama adalah metode produksi, yaitu implementasi
make to stock untuk menyesuaikan kapasitas produksi sesuai prediksi permintaan pasar, sekaligus meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan stok. Lalu, sistem pengelolaan persediaan, yaitu pengembangan sistem untuk mengatur batas stok minimum dan maksimum lengkap dengan alat simulasi untuk memantau efisiensi penyimpanan. Lalu ada efisiensi biaya dan waktu. Target pengurangan biaya penyimpanan hingga 15% dan waktu respon terhadap permintaan menjadi hanya 1 hari kerja. Lalu ada integrasi teknologi, di mana pemanfaatan perangkat lunak simulasi untuk validasi sistem, serta laporan berbasis data untuk mendukung keputusan manajerial. Dan untuk keluaran perancangan, dari proses perancangan ini beberapa hasil yang diharapkan adalah prototype sistem make to stock, dengan diharapkannya diagram kerja yang menggambarkan alur produksi dan pengelolaan stok. Lalu ada model simulasi, di mana prediksi kebutuhan produksi berdasarkan data historis untuk mendukung keputusan strategis, dan dokumentasi teknis untuk laporan analisis yang mencakup rekomendasi implementasi sistem yang dirancang khusus untuk PT Kentang Holando Sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Ibu, sebentar ini gangguan di Wi-Fi-nya. Ya, gangguan di WiFi jadi banyak yang hilang. Iya Ibu. Lupa lagi yang mana tek-tek. Udah ada belum? Enggak. Yang kedua ada lingkup penelitian. Implementasi metode make to stock pada varietas benih dengan permintaan tinggi dan fluktuatif. Analisis dilakukan pada proses produksi hingga distribusi ke pasar domestik. Lalu ada batasan. Batasannya hanya mencakup pada pasar domestik, sedangkan potensi pasar internasional dibahas sebagai saran. Fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengelolaan persediaan. Aspek operasional lainnya tidak bahas rekomendasi implementasi sistem untuk PT Kentang Holando Sejahtera. Pengumpulan data awal, tahapan perancangan. Yang pertama adalah pengumpulan data awal. Observasi proses produksi dan penyimpanan di lapangan, lalu wawancara dengan manajer staf terkait. Yang kedua adalah perencanaan sistem. Menyusun model stok minimum dan maksimum berdasarkan data permintaan dan merancang diagram alir proses produksi berbasis MTS. Yang ketiga ada simulasi dan pengujian. Menggunakan perangkat lunak untuk memvalidasi rancangan sistem lalu mengukur dampak rancangan terhadap biaya penyimpanan dan lead time. Yang keempat ada optimalisasi proses produksi. Mengintegrasi hasil simulasi ke dalam proses produksi lalu memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Yang kelima adalah finalisasi dan dokumentasi. Menyusun laporan rancangan
hasil rancangan dan rekomendasi implementasi dan menyajikan hasil kepada pihak perusahaan untuk evaluasi lebih lanjut. Lalu ada teknik dan metode yang digunakan. Metode yang pertama dalam metode penelitian. Pendekatannya ada kuantitatif menggunakan analisis, deskripsi, dan statistik. Lalu yang kedua adalah simulasi berbasis perangkat lunak untuk validasi sistem. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data premier, wawancara, survei lapangan, dan pengamatan langsung di PT Kentang Holando Sejahtera. Lalu data sekunder, laporan produksi, permintaan pasar, dan dokumen terkait. Lalu ada metode analisis. Yang pertama ada analisis regresi untuk memproyeksikan fluktuasi permintaan pasar. Lalu ada simulasi Monte Carlo untuk mengukur risiko terkait pengelolaan stok. Yang ketiga ada perbandingan kinerja, membandingkan efisiensi sistem sebelum dan sesudah penerapan MTS. Target luaran, lead time, penurunan waktu respon terjadi 1 hari kerja. Lalu ada efisiensi biaya, pengurangan biaya penyimpanan hingga 15%, lalu ada tingkat kesediaan stok, meningkatkan ketersediaan stok menjadi 95%, lalu ada dokumentasi akurat, laporan yang mencakup model, simulasi, rekomendasi, dan panduan implementasi. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan, ada survei lapangan, lalu indikator pencapaiannya adalah mengetahui kebun kentang aeroponik untuk bahan penelitian. Lalu yang kedua adalah perencanaan persediaan. Indikator pencapaiannya adalah mengukur jumlah persediaan yang tersedia dibanding dengan target yang diterapkan. Lalu ada pengendalian persediaan. Indikator pencapaiannya adalah mengukur waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan menyimpan produk yang dijual sebelum dijual. Yang keempat ada analisis permintaan pasar. Indikator pencapaiannya adalah mengukur persentase pesanan pelanggan yang dapat dipenuhi tepat waktu. Lalu ada optimalisasi proses produksi. Indikator pencapaiannya adalah mengukur biaya yang terkait dengan penyimpanan. Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem produksi dan pengelolaan persediaan benih di PT Kentang Holando Sejahtera menggunakan metode make to stock. Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, metode ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi fluktuasi permintaan pasar, mengurangi risiko stock out, dan meningkatkan efisiensi biaya penyimpanan hingga 15%. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat memungkinkan perusahaan untuk mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar dengan target lead time hanya 1 hari kerja. Agar hasil dari proyek ini dapat diimplementasikan dengan optimal, beberapa langkah strategis seperti uji coba bertahap, pelatihan karyawan, serta monitoring dan evaluasi rutin sangat diperlukan. Selain itu, potensi pengembangan sistem untuk menjangkau pasar internasional dapat menjadi langkah lanjut untuk strategi bagi perusahaan. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan sektor agrikultur di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Rahmi. Ya, terima kasih, Wilis. Iya, Bu Nuning barusan izin katanya laptopnya mati. Terus Pak Iwan pergi. Berarti tinggal kita berdua, Bu Rafika. Mau dimulai dari Bu Rafika dulu, Bu? Mau masukannya dari Bu Rahmi dong. Kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya, Bu. Oh iya, mahasiswa bimbingan Ibu ya. Oh iya, nah ini yang pertama saya tanyakan. Berarti ini tidak membuat produk ya? Iya, Ini tidak membuat produk, membuat apa jadinya?
membuat perhitungan saja ya, tidak membuat desain juga ya? Bagaimana Ibu? Ini tidak ada desain, ini ada perhitungan max to stock saja ya? Iya, kalau dari latar belakangnya, apa yang membuat, mengapa teman-teman mengambil judul di PT tersebut, coba? Ini Bu, yang pertama kan saya tuh magang di sana Bu. PT Kentang, Orlando Sejahtera, di mana itu tempatnya? Desa Tarumajaya Bu, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Oh, Kertasari, oke. Terus kenapa mengusulkan max to stock tadi, ada latar belakang masalahnya karena tidak bisa memprediksi. Memang ada masalah kalau tidak bisa memprediksi di sana. Ada masalahnya apa coba? Kendala kan itu bukan di benih itu kita menyimpannya kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke penjualan dari hasil panen itu. Kadang tidak terakomodir Bu permintaan sama stoknya. Menyebabkan dampaknya apa? Dampaknya jadi permintaan banyak tapi supply kosong Bu. Terus kira-kira buat kamu ada masalah apa lagi tuh di PT Kentang Orlando itu? Eh, Penyimpanan Bu. Penyimpanan Kan apa di sana? ya penyimpan kan kalau disimpan lama tuh kan posisi benih tuh kan susut ya Bu. Ya. Iya, terus benih atau kentang yang susut? Ya bukan benih kentang dari kentang. Oke, susut terus kan beda. Kalau gudangnya gudang untuk penyimpanan kentang sementara untuk dijual, ya bukan benih, tapi memang sengaja dibikin gitu. Memang ditumpukan sengaja untuk dijual. Ya gitu. Tapi kalau benih memang sengaja dibikin benih Ya. gitu kan. Ya, ceritanya. Di sana tata letak gudangnya gimana itu? Tata letak gudangnya Gudangnya besar, luas. kalau tata letaknya udah bagus Bu. Cuma di itu aja Ya, di permintaan sama di supply. permintaan dan supply. Oke. Nah, coba teman-teman dipikirkan lagi di kalau teman-teman mau masukan saya, teman-teman kalau mau ngambil di PT Kentang, coba cari sesuatu yang teman-teman bisa buat produk dan berguna untuk PT tersebut gitu. Karena outputnya capstone design itu harus produk. Kalau nggak produk, desain. Ya, cuma dua, produk atau desain gitu. Ya. Kalau berarti nantinya bisa segera dihakikan. Kalau desain berarti ketika capstone desain si desainnya yang dihakikan dan ketika tugas akhir nanti teman-teman ngambil juara internasional begitu. Oh, baik Bu. Jadi Berarti kita lebih ke desain ya Bu. iya ini jadi teman-teman ini masuk produk. Kalau mau saya produk juga bukan. Tadi kan saya tanya ada produknya, tidak ada produknya kan. Tidak Bu. Ada desainnya, tidak juga ada desainnya kan. Berarti ini kalau dari persyaratan wajib ada salah satu produk atau desain. Berarti saya tidak memenuhi aturan dalam capstone design ini begitu ya. Karena ini tidak ada produknya, tidak ada desainnya begitu. Jadi tolong teman-teman kalau misalkan mau di PT ini coba kalau memang mau di sini ya cari permasalahan yang memang bisa teman-teman bantu selesaikan dengan sebuah produk atau sebuah alat ya atau sebuah desain misalkan ada tata letak gudangnya yang nggak bagus tapi tata letaknya bagus tadi kan berarti tidak perlu didesain ulang misalkan. Tapi kalau produk apa yang bisa memajukan perusahaan tersebut. Kalau tidak di perusahaan sana berarti teman-teman cari alternatif di luar sana yang kira-kira bisa teman-teman bantu untuk menyelesaikan permasalahannya atau bisa bantu untuk membuat produknya atau desainnya begitu teman-teman ya. Itu sih dari saya. Jadi menurut saya teman-teman sebaiknya mencari ide atau alternatif lain. Seperti itu. Dan jangan lupa dibimbingkan juga sama dosen pembimbingnya.
Ya, sudah saya, Bu Rafika. Silakan Bu Rafika. Iya, Bu. Awalnya kan ini ada dua masalah nih, Bu. Pertama mau tata letak sama ini. Tadi kan output kalian udah ada tuh, model dan simulasi. Itu kan bisa dijadikan Iya, Bu. custom design. Kenapa Desain. Iya. pasrah aja? Aduh, kayaknya dia pada nggak Kirain fokus. tuh, Bu. Kirain tuh itu kayak sempro buat itu buat tugas akhir gitu. Enggak, terakhir kan memang ini ya yang disampaikan ke saya tuh template-nya template yang seminar proposal tugas akhir, Bu. Terus saya kan ini sih share lagi untuk template proposalnya ya. Kayaknya kalian belum menyesuaikan. Tapi nanti coba disesuaikan lagi sesuai template proposal. Terus yang produk kalau di awal kita diskusikan kan dari judul ini pasti outputnya itu kalian ada simulasi sama model. Ya, itu bisa dijadikan sebagai aki kebaruannya di situ. Kalian punya model nih. Kalian punya model, perusahaan di sana bisa menggunakan model itu untuk bisa memprediksi stoknya harusnya berapa, kan? Atau terserah mau balik lagi ke yang tata letak, terserah. Tapi kan itu tidak terlalu urgent sebetulnya, Bu, untuk di PT ini kan, Iya, yang tata letak. tata letak tadi kan Tata letaknya ini udah. bagus, tidak bermasalah. Jadi bukan tata letak gitu kan berarti. Nah, kecuali teman-teman tadi yang kata Bu Rafika memodelkan kan, berarti model kan sebenarnya sebuah desain juga kan, model dari stok. Tapi berarti teman-teman di sini itu dihakikan nanti di caption desain dihakikan, berarti teman-teman tuh akhirnya nggak suka ambil jurnal internasional kalau begitu pilihannya, karena teman-teman bukan berupa produk gitu. Nah, enggak silakan. Itu gimana Lupa teman-teman? kemarin tuh kalian mau produk akhir dari caption desainnya jurnal ya? Iya, Iya, Bu. Ibu. Memang Jurnal. Kirain Terus tuh, nanti TA-nya kirain mau tuh yang kan bisa. internasional, Bu. TA-nya internasional kan? iya, Bu. Kita mau yang TA-nya itu yang internasional. Jadi kalau yang di sini, kalau yang di caption desainnya berarti harus haki ya, Bu ya? Atau jurnal Sinta kah? Jurnal Sinta. Nanti kalau Ya. di akhir baru haki. Ya, Maksudnya kalau sekarang jurnal Sinta, enggak, kalau capstone desain berarti haki. Jadi harus yang dihakikan, entah itu mau desain berupa desain atau berupa gambaran produk, ya tidak harus jadi produk gitu, tapi harus berupa desain gitu. Baru di sini dihakikan intinya, nanti terakhir baru jurnal internasional. Berarti kalian ini nanti yang dihakikan adalah modelnya dan simulasinya ya. Modelnya. Nanti untuk TA-nya di jurnal internasional atau mau dibalik juga gimana? Tapi bagusnya sih haki dulu sih emang. Bagusnya sih teman-teman Jangan bikin sampai produk sih. Kenapa publikasi dulu ya. nggak sanggup bikin produk ini teman-teman? Nggak punya ide buat bikin produk ini. Bagusnya biar teknik tuh berteknik loh. Jadi benar-benar produk hasil rancangan teman-teman gitu. Lumayan soalnya jurnal internasional kan 16 juta. 16 juta bagi 4. Berapa ya, Bang? 4 juta ya, Bang, ya. Kurang lebih tergantung ya harga pada saat itu. Gitu. Kalau produk mungkin bisa lebih murah daripada itu. Tapi tergantung kesanggupan, kesiapan, kesediaan ke teman-teman. Yang tidak apa-apa, itu pilihan teman-teman. Tapi intinya kalau teman-teman memilih jurnal internasional di akhir, berarti semester ini teman-teman, di capstone desain ini teman-teman harus membuat sebuah rancangan atau desain atau model yang bisa dihakikan, intinya begitu. Nah, seperti itu, Bu. Enggak, tambah lagi buat Bu Rafika, buat anak-anaknya. Udah sih, Bu. Nanti aja lah. Kemarin belum sempat dibimbing lagi untuk yang template seminar proposal caption desainnya. Tapi kalau untuk diskusi judul kita sudah diskusi dan ada beberapa alternatif pilihan waktu itu. Terus yang apa ya, urgent betul-betul permasalahannya dari perusahaan ya yang dari saya Pulau ini. Ternyata mereka banyak ya permintaannya, tapi kalau benih kan agak sulit juga stoknya. Cuma nanti kalau misalkan tadi ya dipertimbangkan masukan dari Bu Rahmi, ini kan kemarin kan kita mengambil dari permasalahan tempat magang semua ya, semua anggota nih. Apakah nanti kalian mau buat produk
sebuah produk atau inovasi ya seperti kelompok-kelompok yang lainnya, atau tetap mau ini? Itu aja dulu Kalau PR-nya. ya Bu, Ya, kan kalau misalkan udah ada. produk berarti keluar dari tempat magang ya Bu. Ya, keluar dari atau dari permasalahan tempat magang ada nggak yang bisa dibuatkan produk? Yang kemarin itu Banyak ya, pupuk ya. kendalanya fusarium sama patogen sih. Yang pupuk tuh Bu ada mereka mau bikin pupuk, tapi kan itu lebih ke pertanian ya, jadi agak takut juga menghakikannya Bu. Aduh, Nah, itu. Dan kalau modeling harus pun sampai harus jelas ke modelingnya. percobaan soalnya. Dan kalau modeling pun harus jelas modelingnya apa, karena yang bisa dihakikan ya kata kuncinya gitu. Jadi yang bisa diterima, ada unsur kebaharuannya, dan bisa diterima sama haki lah intinya gitu. Gitu. Kalau bikin produk ya silahkan deh kata Bu Rafika dipertimbangkan ada produk apa, tidak harus di tempat saya follow, bisa di tempat-tempat teman-teman yang lain, bisa ngobrol sama bagian developmentnya, kan di sana pasti ada bagian developmentnya yang mau bikin apa gitu, atau enggak kira-kira perusahaan itu membutuhkan alat apa yang modern yang canggih atau yang belum ada begitu. Begitu juga bisa teman-teman. Coba diberi penjelasan lagi, gambaran lagi tentang output yang kalian, modelnya seperti apa nanti. Mungkin untuk output model untuk output modelnya mungkin Bu, di penyimpanan gudang juga kayaknya direvisi lagi Bu buat mempermudah perkiraan stok yang ada. Ya, gimana Bu Rafika? Udah, silakan Bu Rafika dulu. Balik lagi ke penggudangan jadinya ya, ke gudang ya. Iya Bu, ketersediaan stok, efisiensi penyimpanan, dan respon cepat terhadap permintaan. Atau bisa ditambahkan IoT di gudang misal, jadi pendeteksi stok. Bisa juga sih Bu pakai Bikin IoT juga. alat mendeteksi kematangan kentang kan dalam tanah tuh. Kalian kalau bisa mendeteksi kematangan tanaman kentang tuh keren juga tuh. Jadi Mendeteksi kualitas benih ya Bu ya. iya, kualitas benih atau kualitas sudah berbuah besar atau kecil kan kentang tuh dalam tanah kan kita nggak bisa lihat kan. Tapi kalau kalian punya alat yang bisa mendeteksi itu, ini sudah waktunya dicabut nih gitu, sudah waktunya dipanen nih, keren. Atau benihnya bagus atau tidak, keren tuh gitu. Maksudnya ke situ juga bisa gitu. Kalau kualitas bermasalah nggak? Harusnya nggak di perusahaan itu mah. Enggak sih Bu, kalau kualitas. Ya itulah berarti optimalisasi di penggudangannya aja mau menggunakan apa kalian inovasinya. Kalau relay out kan nggak mungkin. Walau mereka minta nggak sempat minta relay out kah? Lagi relay out Sempat juga kan? relay out Bu, tapi relay outnya judulnya diambil sama Hasbi. Oh buat caption desainnya Hasbi. Ya, Tempat magangnya sama. Karena masalahnya sama juga jadinya. Itulah bukan di relay outnya berarti yang kalian ya. ya Banyak Bu. kok penggunaan IoT di penggudangan. Tapi kalau tentang di pertanian saya belum coba cari-cari lagi. Lihat. Nah, Pembuatan mesin hitung. Oke, dari saya cukup Bu Rahmi. Terima kasih masukannya. Ya teman-teman nanti di ini ya apa langsung cari lagi atau kalau mau yang ini ya itu kurang diyakinkan aja model atau model seperti apa yang akan
diperoleh dari kasus ini. Itu aja. Nah, teman-teman belajar berpikir kreatif, analisis ya. Jangan, kira-kira pusing bikin apa ya gitu kan. Sebenarnya banyak banget hal di dunia ini yang bermasalah yang perlu diselesaikan sebenarnya kan. Yang perlu dibantu oleh teman-teman gitu. Karena biasanya hanya mahasiswa yang berpendidikan, tidak semua orang yang bisa mendesain seperti itu. Makanya kenapa kalau KKN itu mahasiswa diterjunin ke lapangan untuk membantu masyarakat seperti itu ya. Baik itu perusahaan, baik sekolah, baik masyarakat gitu kan. Jadi optimis teman-teman pasti bisa. Gitu intinya ya. Iya, saya pula sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4 yang lain udah pada bubar ini. Ya, sudah 1, 2, 3, 4. Satu lagi nih yang belum. Terima kasih masih hadir di sini. Jangan lupa teman-teman untuk isi presensi, silakan untuk bimbingan kembali kepada pembimbingnya masing-masing supaya nanti lebih baik, lebih sempurna. Dan kalau ada revisi, harapan saya minggu depan revisinya sudah masuk lagi ya. Karena kita kejar waktu. Karena kita sudah UTS, harapannya setelah UTS harusnya sudah membuat produk. Tapi teman-teman masih ada yang revisi. Kalau yang revisi berarti teman-teman wajib mengumpulkan proposal yang baru. Seperti itu ya. Dicukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Tentu kalian bisa kalau kalian punya keinginan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.